Pengetahuan Umum dari SMP Islam Al-Hadi. Bagaimana soalnya? Mudah bukan? Kalian pasti sudah menunggu-nunggu pembahasan soal Lomba Pengetahuan Umum. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama pembahasan soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin pasti kalian dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, ingat kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Yang pertama, kalian harus selalu memakai masker. Yang kedua, kalian harus selalu menjaga jarak ketika ada di tempat umum. Yang ketiga, kalian harus sering-sering mencuci tangan, ya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah mengikuti Lomba Pengetahuan Umum dari SMP Islam Al-Hadi. Bagaimana soalnya? Mudah bukan? Kalian pasti sudah menunggu-nunggu pembahasan soal Lomba Pengetahuan Umum. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama pembahasan soal tersebut. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai dari pembahasan soal PPKN. Untuk soal nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan manfaat memakai barang dalam negeri adalah yang D, ya, meningkatkan pengeluaran dan menekan pajak. Untuk soal nomor 2, berikut ini yang merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu yang C. Karena menerima musyawarah dengan itikat yang baik termasuk dalam pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 3. Berdasarkan tabel berikut ini, yang merupakan perilaku bijak ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Untuk pernyataan nomor 1, Jamaah Masjid Nurul Iman mengumpulkan sumbangan untuk korban letusan Gunung Agung yang ada di Bali merupakan perilaku bijak. Karena mereka walaupun berbeda agama tetap saling membantu. Nah, untuk pernyataan nomor 3, meskipun Alika itu berasal dari Maluku, dia tetap mempelajari kebudayaan daerah lain, yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Untuk soal nomor 4, berikut ini yang merupakan contoh sikap menghargai bangsa sendiri adalah yang A, yaitu mengenakan pakaian adat. Karena mengenakan pakaian adat adalah salah satu upaya untuk melestarikan budaya bangsa sendiri. Sedangkan untuk pilihan yang B, C, dan D di sana lebih menonjolkan budaya luar negeri. Soal nomor 5. Kewajiban yang harus dilakukan Tio adalah yang A, yaitu mematikan tombol off pada saklar. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya untuk penghematan energi karena kondisi kamar Tio sudah terang dan mendapatkan cahaya dari ventilasi. Hal tersebut juga merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Untuk nomor pertama, kalian bisa lihat seperti soal di samping. Di situ terdapat paragraf rumpang. Nah, kita harus mengisi titik-titik itu dengan kata yang tepat. Untuk kata yang tepat, yang pertama adalah kualitas dan untuk yang kedua adalah eksploitasi. Nah, di sana ada dua pilihan. Yang betul yang mana? Yang D, ya. Jadi yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena bentuk baku dari kualitas itu menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf W. Jadi kualitas. Seperti itu. Soal nomor 2. Kalian bisa perhatikan kalimat di samping.
kalimat tersebut belum urut ya. Sehingga kita diminta untuk mengurutkan kalimat tersebut supaya menjadi paragraf yang baik. Nah, paragraf tersebut berisi petunjuk pemakaian pemadam api. Untuk urutan yang betul, kalian bisa lihat seperti di samping. Untuk yang pertama, yaitu tarik kunci pengaman. Yang kedua, pegang bagian ujung selang. Kemudian yang ketiga, arahkan selang ke sumber api. Yang keempat, tekan katup bagian atas sepenuhnya. Dan yang terakhir, sapukan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 3. Kalian bisa lihat seperti di samping. Nah, itu merupakan jenis iklan baris. Kita diminta untuk menyusun sebuah iklan baris yang baik dan benar. Dalam menyusun iklan baris, kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah memahami jenis iklan baris. Kita harus memahami juga singkatan-singkatan yang digunakan dalam iklan baris. Dan selanjutnya kita harus memahami unsur-unsur yang terkandung dalam iklan baris. Nah, untuk jawaban yang betul berarti yang C. Ya. Soal nomor 4. Nah, perhatikan. Di sini kita disediakan sebuah paragraf. Kita diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Setelah kita memperhatikan paragraf ini, ide pokoknya itu berada di kalimat yang pertama. Sehingga jawabannya adalah D. Burung pelikan suka memakan ikan. Nah, untuk kalimat kedua dan selanjutnya di situ merupakan kalimat penjelas. Soal nomor 5. Kalian bisa perhatikan seperti paragraf berikut ini. Di sana disediakan sebuah paragraf rumpang. Nah, kita diminta untuk mengisi bagian rumpang tersebut dengan kalimat yang tepat. Untuk menghasilkan kalimat yang tepat dan padu, kita harus memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D, ya. Pelangi mulai terbentuk ketika cahaya melalui partikel air. Nomor 11 adalah pelajaran matematika. Hasil operasi hitungan berikut: 189 ditambah 27 dibagi 9 dikurangi 15 dikalikan 4. Pilihannya adalah yang A min 36, B 36, C 132, dan D 78. Nanti jawabannya adalah C ya, 132. Caranya seperti apa? Kita tinggal sesuai dengan aturan hitungan ya.
itu adalah di dalam perhitungan perkalian dan pembagian adalah harus dikerjakan terlebih dahulu ya, yaitu nih 27 sama 9 dikerjakan terlebih dahulu sehingga di dalam kurung, kemudian 15 dan 4 ini adalah di dalam kurung dulu, dikerjakan terlebih dahulu ya, sehingga 187 ditambah 27 dibagi 9 di dalam kurung, kemudian dikurangi 15 dikali 4 di dalam kurung juga. Nanti hasilnya adalah 187. Lah 27 ini dibagi 9 adalah 3. Kemudian 15 dikali 4 adalah 60. Nah ini adalah 60 hasilnya ya. 27 dibagi 9 adalah 3 hasilnya gitu ya. Kemudian hasil totalnya adalah 132. Cukup jelas ya, ini jawabannya ya. Untuk selanjutnya suhu nomor 12. Nomor 12, suhu sebungkus makanan di dalam lemari pendingin adalah min 2 derajat Celcius. Kemudian setelah dikeluarkan, suhu makanannya tersebut mengalami kenaikan 2 derajat Celcius setiap 7 menit. Suhu makanan setelah berada di luar lemari pendingin selama 28 menit adalah berapa? Kan? Untuk pilihannya adalah A 6 derajat Celcius, B 7 derajat Celcius, yang C 8 derajat Celcius, dan D 12 derajat Celcius. Nanti adalah jawabannya A ya, 6 derajat Celcius. Caranya seperti apa? Itu suhu awal di sini kan adalah min 2 derajat Celcius. Kemudian untuk kenaikan suhunya itu adalah setiap 28 menit itu dibagi dengan 7 menit ya, dibagi dulu, ini 28 dibagi 7, kemudian dikalikan dengan 2, jadi 28 dibagi 7 adalah 4, kemudian dikalikan 2 ya, 2 derajat Celcius, soalnya kenaikannya adalah 2 derajat Celcius ini ya. Itu hasilnya berapa? Adalah 4 kali 2 8 derajat Celcius. Kemudian suhu makanan akhir adalah min 2 derajat Celcius ditambah dengan 8 derajat Celcius, hasilnya adalah 6 derajat Celcius ya. Ini hasilnya 6 derajat Celcius, jadi jawabannya yang A. Itu. Next, selanjutnya. Oke, untuk nomor 13, Pak Jaya mempunyai lahan seluas 12.400 meter persegi. Apabila 2/5 bagian ditanami durian, 0,2 bagian ditanami mangga, 20% ditanami rambutan, dan sisanya ditanami tanaman hias. Pertanyaannya untuk soal ini adalah jumlah luas lahan yang ditanami mangga dan tanaman hias adalah, untuk pilihannya yaitu A 2480, B 4960, C 7440, D 9920. Untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu 4960. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama yaitu adalah mencari bagian-bagian dari tanaman buah terlebih dahulu ya. Mari kita bahas. Untuk tanaman durian, karena di tanaman durian di soal diketahui adalah 2/5 bagian, kemudian dikalikan dengan luas keseluruhan, karena luas keseluruhan di soal adalah
ini ya, 12.400 meter persegi, kemudian dikalikan dengan bagian duriannya yaitu 2/5, hasilnya adalah 4.960. Untuk mangga itu adalah 0,2 bagian, kemudian dikalikan dengan 12.400, hasilnya 2.480. Untuk rambutan itu adalah 20%. 20% itu adalah 20/100 ya, dikalikan dengan lahan keseluruhan yaitu 12.400, hasilnya 2.480. Sehingga luas untuk tanaman hias itu adalah jumlah lahan keseluruhan dikurangi dengan jumlah total dari tanaman buah, sehingga diperoleh 12.400 dikurangi 4.960 dikurangi 2.480 dikurangi 2.480, didapat 2.480, yaitu untuk tanaman hias. Yang ditanyakan di sini adalah tanaman, jumlah lahan dari tanaman mangga dan jumlah tanaman hias, sehingga tanaman mangga dan hias ini adalah dijumlah, yaitu 2.480 ditambah dengan 2.480, hasilnya adalah 4.960, sehingga yang cocok adalah yang B ya, jawabannya B. Untuk soal selanjutnya, untuk nomor 14, sebuah taplak meja berbentuk lingkaran dengan garis tengah sepanjang 1,4 meter. Apabila Bu Fani akan membuat selusin taplak dengan ukuran yang sama, maka kain yang dibutuhkan sebanyak titik-titik meter ya. Untuk pilihannya di soal ini adalah A 15,40, B 18,48, C 61,60, D 73,92. Untuk jawaban nomor 14 adalah B, yaitu 18,48. Caranya bagaimana? Caranya di sini adalah kita mencari yang namanya luas lingkaran dulu, kemudian dikalikan dengan banyaknya taplak meja. Karena taplak meja di sini itu adalah 12 ya. Di sisa lingkari ada taplak meja itu dengan kata-kata selusin ya. Selusin di sini adalah 12. Sehingga yang kita perlukan adalah luas lingkaran ya, dikalikan dengan banyaknya yang akan dibuat, yaitu 12 ya. Itu. Sehingga untuk pembahasannya seperti ini ya, luas lingkaran itu adalah Pi kali R kuadrat, kemudian dikalikan dengan banyaknya bahan yaitu 12. Sehingga ingat ya, yang di sini itu adalah garis tengah, bukan jari-jari. Sehingga jari-jari lingkaran di sini adalah setengah dari garis tengah, yaitu 0,7 ya, karena 1,4 meter sehingga dibagi 2 adalah 0,7, sehingga Pi itu adalah 2247 kali 0,7 kali 0,7 kali 12. Karena bisa dicoret ya, di sini adalah 7 sama 7, sehingga diperoleh 22 kali 0,1 kali 0,7 kali 12,
sehingga hasilnya adalah 18,48. Sehingga jawaban yang cocok adalah yang D. Gitu. Jelas ya? Untuk nomor 15, keliling bangun datar berikut adalah titik-titik cm. Di sini diketahui 3/4 dari sebuah lingkaran yang mempunyai diameter 21 cm. Pilihannya A 24,75, yang B 45,75, C 49,50, yang D 70,50. Untuk jawaban soal ini adalah yang D ya, 70,50. Caranya seperti apa? Ya, di sini adalah langkah pertama, yaitu mencari panjang yang udah saya garis merah ini ya. Panjang dari 3/4 sebuah lingkaran ditambah dengan panjang dari yang sudah dipotong menjadi 3/4 itu. Nah, sehingga kita peroleh jumlah totalnya adalah yang merah itu adalah 3/4 dari sebuah lingkaran, kemudian ditambah dengan panjang dari sebuah yang saya kasih tanda hijau tadi. Ingat ya, yang saya tanda hijau itu adalah setengah dari sebuah lingkaran karena diameter 21, jadi panjang di sini adalah 10,5. Itu atas dan yang di bawah dan yang berdiri itu. Sehingga diperoleh keliling dari sebuah lingkaran itu adalah 3/4. Ini adalah 3/4 kali 2 kali pi r, itu adalah keliling dari 3/4 lingkaran. Kemudian ditambah dengan yang hijau, itu panjangnya kan 10,5, jadi ada 2, 10,5 ditambah dengan 10,5 ya. Sehingga diperoleh 3/4 kali 2 kali pi 22/7 ditambah r, jari-jarinya itu adalah 21/2 ditambah dengan panjang yang hijau, itu adalah totalnya adalah 21. Ini ya, yang hijau 21 hasilnya. Untuk yang merah ini ya, dikerjakan nanti hasilnya adalah yang merah 49,5, yang hijau hasilnya 21. Jadi jawaban totalnya adalah 70,5. Jadi jawabannya yang D. Untuk pelajaran IPA nomor berikutnya, di bawah ini merupakan contoh tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama dengan kelapa adalah, pilihannya A. Padi dan jagung, B. Pisang dan sukun, C. Cocar bebek dan tebu, D. Palem dan pakis. Untuk jawabannya untuk nomor ini adalah A. Padi dan jagung. Untuk pembahasannya, perkembangbiakan kelapa adalah secara generatif, yaitu menggunakan biji kelapa, sehingga yang berkembangbiakannya menggunakan biji adalah padi dan jagung. Untuk pisang itu menggunakan tunas, sukun vegetatif mencangkok, cocor bebek itu menggunakan tunas daun, tebu menggunakan tunas batang. Kalau palem itu adalah penyemaian biji dan pemisahan anaknya. Untuk pakis itu adalah pertunasan dan spora. Sehingga jawaban yang cocok di sini adalah yang A ya, yang sama dengan perkembangbiakan kelapa adalah padi dan jagung. Untuk nomor berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada gambar burung hantu ya. Pernyataan yang pertama, hewan nokturnal. Pernyataan yang kedua, mempunyai kemampuan autotomi. Pernyataan yang ketiga adalah ukuran pupilnya besar. Pernyataan keempat itu mempunyai kemampuan
akasi. Pernyataan kelima, kepakan sayapnya halus, dan pernyataan keenam, lehernya elastis. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan pada gambar ditunjukkan oleh nomor. Pilihannya ada 1, 3, dan 5 untuk A. Yang B 2, 4, dan 6. C 1, 3, dan 6. Yang D 2, 4, dan 5. Untuk jawaban soal ini adalah yang C ya, 1, 3, dan 6. Pembahasannya, ciri-ciri untuk burung hantu itu adalah yang pertama hewan nokturnal, yaitu aktif pada malam hari. Kemudian kedua mata menghadap ke depan, mempunyai paruh bengkok ke bawah yang tajam, dapat melihat dengan baik dalam gelap atau pupilnya besar. Kemudian kepala dapat berputar 135 derajat ke dua arah sehingga lehernya elastis. Jadi jawaban yang cocok di sini adalah yang nomor 1 ya. Kemudian nomor 3. Kemudian adalah nomor 5 ya. Sesuai dengan ciri-ciri dari burung hantu, yaitu jawabannya 1, 3, dan 6. Itu jawabannya yang C ya. Untuk selanjutnya, tumbuhan di bawah ini tergolong tumbuhan higrofit, yaitu pilihannya A itu adalah tanaman teratai yang hidup di atas air, yang B itu adalah bunga rafflesia, yang C adalah tumbuhan lumut ya, yang D itu adalah tumbuhan kaktus. Jawaban yang ini jawabannya adalah yang C. Untuk pembahasannya, higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di atas tanah ya. Dan di atas tanah tersebut dengan keadaan kadar air yang tinggi atau lembab. Sehingga yang cocok di sini adalah yang C. Jelas ya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 4, perhatikan rangkaian listrik berikut ini ya. Gambarnya seperti ini. Apabila S1 dibuka, dalam keadaan dibuka itu adalah off, S2 ditutup, kalau ditutup itu on, S3 ditutup, dan lampu 3 itu rusak, maka yang akan terjadi pada rangkaian tersebut adalah pilihannya yang A, lampu 1 dan lampu 4 menyala, lampu 3 dan lampu 3 padam. Yang B, lampu 2 menyala, lampu 1, lampu 3, dan lampu 4-nya padam. Yang C, lampu 1, lampu 2 menyala, lampu 3 dan lampu 4 padam. Yang D, lampu 1 dan lampu 3 padam, lampu 2 dan lampu 4 menyala. Untuk jawabannya soal ini adalah yang B ya. Lampu 2 menyala, lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 padam. Ya. Untuk pembahasannya di sini langsung aja. Untuk pernyataan yang pertama, saklar 1 dibuka, S1-nya dibuka sehingga ininya mati ya. Saya kasih tanda silang. Ini mati. Terus S2 ditutup, kalau ditutup itu berarti dinyalakan. Kemudian S3 juga ditutup, itu berarti dinyalakan. Dan lampu 3 ternyata rusak itu berarti kita silang. Ya kan, mati berarti ya. Maka yang akan terjadi adalah otomatis. Jawaban yang benar adalah kalau S1-nya dibuka, otomatis lampu 1 tidak akan menyala. Ya kan, saya kasih tanda silang. Nah, karena saklar keduanya itu menyala ya, terhubung sehingga lampu 2-nya menyala ya, ini lampu 2-nya menyala. Kemudian untuk saklar 3 itu di on kan atau ditutup, walaupun ditutup tetapi lampu 3 itu ternyata putus, rusak, berarti otomatis karena lampu 3 dan lampu 4 itu ada rangkaian seri, di mana rangkaian seri itu kalau satu mati semuanya ikut mati, berarti lampu 4 itu ikutan mati atau padam. Sehingga jawaban yang tepat adalah
lampu 2 menyala, lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 padam. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Jelas. Untuk selanjutnya, untuk nomor berikutnya, untuk pelajaran IPA, perhatikan pembuatan magnet berikut ini. Setelah batang P, Hi menjadi magnet yang sudah digosok tadi, ujung P didekatkan dengan ujung B pada magnet AB dan terjadi tarik-menarik. Kutub-kutub magnet pada ujung P, Hi, dan B berturut-turut adalah berikut. Ini ya gambarnya. Ada magnet PH yang digosok dengan magnet batang dengan kutub utara selatan. Untuk pilihannya yaitu A utara selatan, B selatan utara selatan, C selatan utara utara, yang D utara selatan selatan. Untuk jawaban soal ini adalah yang D ya, utara selatan selatan. Bagaimana untuk pembahasannya? Di sini kan ada sebuah batang besi yang digosok dengan magnet batang yang kutub utara itu mengenai mengenai besi yang ditandai P. Kemudian setelah digosokkan, silakan diperhatikan di sini secara dengan aturan, kutub yang pertama kali kena itu nanti pada besi akan menjadi kutub yang sama. Berarti kutub yang sama kita buat dua batang di sini aja ya gambarannya, A, B, P, dan Hi. Nah, untuk perhatikan lagi, untuk batang P menentukan kutubnya itu adalah kutub yang pertama kali kena itu kutubnya sama dengan penggosoknya, yaitu karena kutub utara yang kena dengan P yang duluan, otomatis P menjadi kutub utara. Otomatis yang kutub sebelahnya ya, kutub sebelahnya ini menjadi kutub berlawanannya. Jadi yang terakhir kali kena kutub utara itu adalah titik Hi menjadi kutub berlawanannya, jadi kutub selatan. Sehingga di P dan Hi itu kutub utara dan selatan, ditulis yang bagian bawah ya. Nah, karena P didekatkan dengan B itu menjadi tarik menarik ya, ujung P dan B menjadi tarik menarik, otomatis kutub B adalah berlawanan, berarti kutub selatan, dan A otomatis berlawanannya dari B adalah kutub utara, sehingga diperoleh P dan Hi serta B berturut-turut adalah P utara, Hi selatan, B selatan. Jadi jawaban yang cocok adalah yang D. Ini ya. Pembahasan selanjutnya adalah soal IPS. Untuk soal nomor 1, berikut ini merupakan negara-negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Jawaban yang betul adalah yang D, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandai adanya deklarasi Bangkok yang diikuti oleh negara tersebut. Soal nomor 2, kalian bisa perhatikan tabel berikut ini. Nah, dari tabel berikut kita diminta untuk memilih pasangan yang tepat antara negara, ibu kota, dan mata uang yang digunakan untuk negara tersebut. Untuk negara Vietnam itu beribu kota di Hanoi dan memiliki mata uang dong. Kemudian untuk negara Kamboja itu beribu kota di Phnom Penh, sedangkan mata uang yang digunakan adalah riel. Yang ketiga, Filipina. Nah, Filipina ini beribu kota di Manila dan mata uang yang digunakan adalah peso. Selanjutnya, Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw, sedangkan mata uang yang digunakan adalah kyat. Dari penjelasan tadi
Berarti yang betul adalah jawaban yang A. Soal nomor 3. Kalian bisa perhatikan gambar di samping? Nah, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah memiliki bendera yang mana? Jawabannya adalah yang D. Bendera negara manakah itu? Ya, bendera negara Thailand. Karena negara yang tidak pernah dijajah yang menjadi anggota ASEAN adalah negara Thailand. Demikian tadi pembahasan soal lomba pengetahuan umum di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, selamat mengikuti babak selanjutnya, semoga sukses. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Please stay safe and healthy at home everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.